Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Ruth Handayani Manurung. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya sekarang semester 5 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah homiletika yang diampu oleh Bapak Goklas Manalu MTH. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan khotbah eksposisi. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat segala berkat dan anugerah serta penyertaan yang Bapak berikan kepada kami hingga pada saat hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami mau mendengarkan kebenaran dari isi firman-Mu. Kiranya Bapak buka hati, pintu pikiran kami agar kami dapat menerima kebenaran-Mu, agar kami bisa menerima firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih ya Bapak, melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar dari saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Ingat selalu untuk jaga jarak jika kalian saudara-saudari pergi keluar. Jangan lupa untuk memakai masker masing-masing. Nah, sekarang saya akan menyampaikan khotbah yang saya akan bawakan pada hari ini. Temanya adalah menghadapi masa depan, yang diambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekali lagi saya ucapkan Yohanes 21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya dan saudara-saudari sekalian kiranya mengikuti pembacaan ayat Alkitab ini. Saya akan membacakannya. Yohanes 21 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Maka jawab Yesus, "Jikalau aku mengkehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang pesimis selalu akan melihat hal negatif itu adalah sebagai suatu masalah yang sangat besar dalam kehidupannya. Dan sering dari mereka itu salah sangka terhadap hal-hal negatif tersebut. Beda halnya dengan orang-orang yang optimis, yang tidak self duty dan memandang masa depan itu dengan penuh harapan. Kalau kita lihat penemu-penemu dari berbagai belahan di dunia, banyak dari mereka dari latar belakang keluarga yang kurang mampu dan tidak menguntungkan, seperti halnya cacat dan keluarga yang kurang bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari pun kurang. Kalau orang dunia saja bisa bersikap optimis, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harusnya bisa lebih mempunyai harapan dan masa depan kita. Di tengah apapun juga masalah atau hal-hal negatif yang melanda hidup kita. Bagaimana seharusnya kita menganggap dan memandang masa depan itu?
melalui kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat yang ke-20, yang ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22, ada beberapa hal yang penting kita dapat lihat dari suatu masa depan tersebut, yaitu yang pertama adalah Tuhan memegang masa depan kita. Ayat yang ke-18, Tuhan menubuatkan bahwa nanti Petrus akan mati. Dia ditangkap pada saat orang-orang Kristen dianiaya. Saat ditangkap, ia tidak menyangkal seperti sebelumnya. Tuhan mengatakan bahwa hidup dan mati Petrus adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tahu dan punya rencana atas hidup dia dari kita lahir, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dia berkuasa dan dia punya rencana pada setiap bukan tentang berapa lamanya kita hidup di dunia yang penting, tapi kualitas kita dari kehidupan kita itu sendiri saat kita hidup. Tuhan Yesus hanya hidup sekitar 33 tahun dan dia hanya melayani sekitar 3,5 tahun saja, tapi kualitas dari hidupnya itu untuk memuliakan Tuhan sangat amatlah yang sangat besar. Dia berkuasa dan dia punya rencana akan setiap dari kita. Namun ironisnya kita sering tidak melibatkan Tuhan dalam masa depan kita. Kita sering mengatakan, ini rencana saya, ini keputusan dari saya, ini yang saya akan dapatkan, tetapi ini hanya rencana kita saja. Kita tidak menyerahkan apa yang kita rencanakan itu kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan apa yang kita inginkan itu kepada Tuhan. Kita hanya berkeinginan semata saja. Kita tidak menyerahkan, Tuhan ini rencana saya, kiranya rencana ini Tuhan sepakati, Tuhan berikan kepada saya, Tuhan jalankan dalam kehidupan saya. Memang terkadang kita telah menyerahkan apa yang kita rencanakan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab itu. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, tapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik. Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah ke depannya. Dan ingat, rencananya itu sangat luar biasa, sungguh indah. Lebih dari rencana apa yang kita pikirkan, apa yang manusia pikirkan terhadap diri kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang baik di balik situasi seburuk apapun, supaya mendatangkan kebaikan kepada kita. Ketika Tuhan menggenapi rencananya, Dia akan memberikan pemeliharaan kepada kita, anak-anaknya. Saat Musa disuruh memimpin bangsa Israel keluar pergi ke Firaun, Tuhan tidak menyebutkan berapa orang, jutaan dan sebagainya. Musa mengerti dan tahu bahwa Tuhan memberikan pemeliharaan dan menyertainya. Demikian halnya bagi masa depan kita. Kita harus tenang saat Tuhan punya rencana. Karena itu Dia akan menggenapinya dan memberikan pemeliharaan bagi kita. Yang selanjutnya adalah yang kedua, jaga mata kita supaya tidak fokus kepada orang lain. Yang berarti kita itu harus fokus kepada diri kita sendiri. Yesus tidak suka pertanyaan seperti ini yang pada ayat yang ke-21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi pada dia ini?" Ketika kita memikirkan masa depan, Tuhan ingin kita fokus kepada diri kita sendiri. Dia memberikan rencana yang spesifik untuk setiap kita, dan kita tidak boleh membandingkannya dengan orang lain. Tuhan mempunyai rencana pada pribadi lepas pribadi kita. Tuhan tidak menyamakan semua rencana itu. Tuhan memberikan suatu proses yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk setiap orang itu dapat memperoleh pembelajaran dari setiap hal-hal yang diberikan Tuhan kepada masing-masing. Saat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita bisa
itu bisa menimbulkan iri hati dalam diri kita. Kita memandang orang lain, mereka udah punya pekerjaan sedangkan kita tidak. Mereka punya nilai yang bagus sedangkan kita tidak. Mereka punya keluarga yang lengkap sedangkan kita tidak. Mereka punya mobil, rumah sedangkan kita hanya punya kereta saja. Kita tidak boleh membandingkan hal-hal ataupun proses-proses pada setiap diri kita kepada orang lain, karena itu akan menimbulkan iri hati pada diri kita sendiri, dan itu adalah hal yang negatif, dan itu sangat menyusahkan diri kita sendiri. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang akan susah, karena kita telah iri terhadap orang lain. Kita harus fokus pada apa yang Tuhan rencanakan untuk kita. Setiap orang diberikan talenta dan situasi yang berbeda-beda, dan itu semua memuliakan nama Tuhan. Tuhan telah memberikan berbagai macam talenta, berbagai macam bakat, dan berbagai macam sesuatu yang kelebihan kepada kita. Kita harus memanfaatkan kelebihan itu, memanfaatkan bakat itu, memanfaatkan talenta itu, agar itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, agar nama Tuhan semakin diperdengarkan pada seluruh dunia. Kita sering mengeluh dan membandingkan saat orang lain dapat pekerjaan terlebih dahulu, mereka lulus duluan, mereka dapat masuk di perguruan tinggi yang lebih bergengsi, dan ataupun doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan dan sebagainya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kesukaran percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi, dia hanya percaya dan taat, walaupun tidak jelas detail rencana di masa depannya. Bahkan dia harus tinggal di tenda padahal dia sendiri adalah orang yang kaya. Naaman pun juga patuh kepada Elisa, tetapi sering kita seperti Naaman yang ingin tahu detail dan sering mengeluh, atau kita tidak percaya. Kalau kita mau tahu, kita harus percaya. Kita jangan banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa saya begini? Tuhan, mengapa dia mendapat pekerjaan duluan? Tuhan, mengapa dia lebih pintar dari saya? Tuhan, mengapa dia mempunyai kelebihan yang lebih banyak daripada saya? Tuhan, kenapa dia mempunyai sesuatu yang dilebihkan sedangkan saya tidak? Kita tidak boleh seperti tadi, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita terhadap orang lain, dan kita juga harus percaya. Dengan tidak bertanya kepada Tuhan, kita telah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang indah di dalam masa depan kita nanti. Istilah ikutlah aku adalah sebuah penyerahan total dalam setiap hari, bukan nanti. Setiap hari kita ikut, patuh, dan takut pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus memilih kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri. Amsal 29 ayat 25 memberikan nasihat kepada kita supaya kita tidak takut akan orang, tapi takut akan Tuhan. Petrus yang dahulu takut kepada orang banyak tidak lagi takut, dan Petrus memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya. Yusuf tidak tahu apa rencana Tuhan di masa yang akan datang. Yusuf juga tidak tahu apa maksud Tuhan akan hidupnya di masa yang akan datang. Dia diberikan mimpi, tetapi dia tidak tahu apa arti dari mimpi tersebut. Kapan dia tahu bahwa rencana Tuhan akan hidupnya? Yaitu adalah pada waktu dia menjadi orang kedua terpenting di Mesir, bukan di Potifar, bukan di penjara, dan bukan di sebelum-sebelumnya. Sepanjang hidupnya dia mengikuti kehendak Tuhan. Dia jujur dan memberikan yang terbaik. Dia taat dan takut kepada Tuhan.
Percaya dan taatlah kepada Tuhan dari sekarang. Mungkin kita masih belum tahu rencana Dia akan hidup dan masa depan kita, tapi mulailah ikut dengan sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Bukan nanti, bukan besok, bukan kapan-kapan, tapi mulai dari sekarang. Dan pada saat Dia memanggil dan menyatakan masa depan kita, kita sudah siap. Kita tidak lagi takut dan kita tidak lagi ragu-ragu akan masa depan kita. Kita tidak lagi ragu-ragu bahwa kita sekarang telah mengikut Yesus, kita telah percaya kepada Dia. Jangan takut pada masa depan dan situasi kita, karena Tuhan berkuasa penuh dan mempunyai rencana yang indah akan atas setiap hidup kita. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang paling indah, dan rencana Tuhan adalah bukan rencana kecelakaan atas hidup kita. Jadi kita harus percaya, kita harus menyerahkan segala kehidupan kita, kita harus menyerahkan masa depan kita, menyerahkan rencana-rencana kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya bahwa apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan kehendaki, dan apapun yang Tuhan mau atas hidup kita, itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menolak, kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh ragu-ragu, kita tidak boleh bahkan seperti marah-marah kepada Tuhan, tapi kita harus menerima apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai bukti bahwa kita telah percaya kepada Dia. Kita telah memberikan kehidupan kita memberikan masa depan kita kepada Tuhan. Dengan itu kita bisa percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemegang dari hidup kita. Kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, di tahun yang akan datang, di bulan yang akan datang, bahkan di minggu yang akan datang, dan mungkin di besok hari yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu Tuhan memegang masa depan kita. Sekali lagi, Tuhan memegang masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, tetapi satu hal yang perlu kita tahu adalah Tuhan memegang masa depan kita. Amin buat firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Bapa buat segala berkat dan anugerah yang Bapa berikan kepada kami hingga pada saat hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu bisa berbuah dan berakar dalam kehidupan kami, agar kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Bapa. Ya Bapa, dosa-dosa yang kami perbuat kiranya Bapa yang mengampuninya, agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima segala berkat yang Bapa sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.